mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, termasuk dengan kondisi yang hari ini terjadi di seluruh tanah air terkait dengan keamanan, ketertiban nasional, dan juga perilaku-perilaku yang mungkin harus diinvestigasi, harus dilakukan pengusutan secara tuntas. Hal yang dilakukan masyarakat ataupun oknum ataupun siapapun terhadap objek-objek vital, objek-objek umum, termasuk objek-objek pribadi, yang mana itu juga merupakan bagian yang harus dilindungi dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pola-pola perampasan aset secara langsung yang ditunjukkan hari ini akibat kemarahan, akibat rasa kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat terkait dengan isu dan keinginan atau harapan tertentu, tentu tidak semerta-merta harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Tadi sampaikan Mas Ketum Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat tentu ingin selalu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Kami juga ingin terus mendengar harapan dan keinginan masyarakat. Kami juga ingin terus memperjuangkan program-program tidak hanya di bidang ekonomi, bidang sosial, dan kesejahteraan. Hampir setiap tahun selama 5-10 tahun terakhir, Partai Demokrat selalu juga memperjuangkannya, baik dalam rapat-rapat resmi dan juga pandangan-pandangan yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat. Start dengan karirmu sekarang, mau pindah ke bidang yang punya prospek karir yang bagus dan dibutuhin banyak industri, tapi takut belajar hal baru? Oleh karena itu, sekali lagi kami menunggu dan menyambut jika memang RUU perampasan aset hari ini adalah hal yang paling urgent, selain tentunya kita melakukan konsolidasi secara nasional, melakukan ketertiban umum, dan menindak tegas dari para pelaku-pelaku yang kemudian melakukan perusakan-perusakan dan kerusuhan-kerusuhan. Kami juga mendengar bahwa selain tentunya korban yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum terkait almarhum Bung Afan, ada juga masyarakat lain yang menjadi korban di daerah-daerah tertentu. Kami juga mendapat masukan dan laporan, ternyata aparatur kita, kepolisian yang juga menjaga secara profesional, juga mendapatkan ancaman.